Kutuliskan cinta, kertas biru, tinta gelombang, kecipak dan debur setianya membelai karang. Kepada laut, ku berujar, ungkap kisah semburat senja, menerobos awan dan membias kaki langit tanpa batas. Bukan cinta yang terlepas, kepada laut jatuh air mata. Pedih hati akan kembali bila lebur luka hati. Kupandang mata menari deras sunyi, kepada laut kurampok waktu bersekutu denganmu. Ya. Demikian tadi satu puisi karya F.G. dan kayaknya sedikit banget ya Mas. Harusnya masih mau telu kok ya mau komentar. Ya, satu ya. Ini setelah saya lihat nampaknya ada sebuah cerita yang menceritakan dari satu judul puisi di sini. Bercerita tentang perempuan. Nah, di sini yang perempuan bisa menyimak. Yang laki-laki juga boleh menyimak. Perempuan di ruang pemotretan. Perempuan di ruang pemotretan melenggang. Kata-kata, isyarat mata, ucapannya, liukan, gerai rambut dan tolehan, bahasa dan ungkapan. Bukalah bajumu. Mbak Ira tak teruskan Mas. Mas pengalaman gua aja. Nanti dah paling dah masih ada penasaran. Mas asik. Lanjut ya, ulang dari awal ya. biar nanti ilustrasinya nyampe gitu. Perempuan di ruang pemotretan. Perempuan di ruang pemotretan melenggang. Kata-kata, syarat mata, ucapannya, liukan, gerai rambut dan toleran, bahasa dan ungkapan. Bukalah bajumu, biarkan payudaramu tampak bagus. Angkat pahammu. Angkat. Perempuan Ini kita kapan? Pinggangmu bergerak dalam cepetan. Kita kapan? Libit baju dan lampu. Serentak mabuk. Tarian aba-aba menjelma. Amin. Angkat dagumu, lirikkan matamu, buka bibirmu, tahan bajumu. Perempuan di ruang pemotretan berarti dengan baju, bedak, lipstick, eyeliner, dan bulu mata palsu. Tampak kata-kata bicara dengan tubuh dan usia. Maaf, aku sudah tua. Ya, terima kasih. Inilah dua puisi yang saya bacakan. Nanti bisa dilanjut yang lainnya. Nah, ini Mas MC saya panggil kembali ke sini ya.
yang berjudul Kopi Lukisan dan Kenangan. Oi. Op, aneh banget. Ini di fotonya aku di samping. Lihat, tepat setelah lampu-lampu dipadamkan, kau menyala sebagai satu-satunya yang aku rindu. Di tempat yang paling kamu hindari, aku pernah berdiri, menggores kata, menulis warna. Ada ratapan panjang yang membuat dinding kecemasan. Aku mengisahkan kenal itu pasangan yang begitu lapang. Petang berserakan tanpa kediaman, tergoyang sepi, melayang di antara pekat aroma kopi. Tepat setelah jejak-jejak dilangkahkan, kau menyapa sebagai satu-satunya yang menantikan. Di sini, di bawah yang pernah kau nikmati, aku masih sendiri, mencari kehilangan, menemui perpisahan. Ada teman bintang yang membuat kekosongan. Aku membicarakan senyummu di keindahan yang telah hilang, hancur berkeping, tersapu kesunyian, terinjak lara, terlarut dalam pahit diseduh air mata. Tunggu, santailah sejenak, karena tepat setelah meja-meja ditinggalkan, kedai ini menyesat sebagai satu-satunya keterangan. Satu kisah yang pernah kita upayakan, beribu rencana yang pernah kita perjuangkan. Akhirnya, kau memutuskan berpindah hati sebelum satu persatu rencana berhasil diwujudkan. Menggores kesadaran, menyayat perasaan pada setiap kata yang memuat pertanyaan. Aku mencari kau yang ku rindukan, aku menyapa kau yang aku nantikan. Aku mencari, Aku menyapa, aku menanti, aku merindu. aku gelisah, aku hadirmu. Dan ini satu-satunya yang tersisa hanya goresan yang aku buat sebahagia prasasti sendirian. Kapanpun sunyi merasuk jiwamu, kemarilah, pesan kopi terpahit dengan kenangan manismu. Enggak kesedihanmu sebagai duka paling bahagia. Dan bila hatimu butuh didengarkan, temui aku dalam berbicara. Niscaya kopi yang kau pesan tak akan sepahit kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami penampilan kedua
Pahitnya merindukanmu, ibarat kopi robusta yang tidak tahu kapan ia berbunga. Seperti dirimu yang entah kapan ku harus melupakan, namun hanya diberikan kepahitan tanpa kemanisan. Senyumanmu ibarat sebuah remote account menenggelamkan kepahitan dari kopi robusta. Aku ingin dirimu itu seperti kopi Arabica yang pasti akan kapan ia berbunga dengan suhu yang dingin namun pasti, matang dan jatuh. Aku baristanya yang akan membuatkan secangkir kopi peneman hati kita berdua, bercerita tentang kecocokan diri, menjadi secangkir kopi peneman hati yang sunyi. Aku ingin menjadi biji kopi yang hancur lalu diseduh air mata untuk kau nikmati bersama pasanganmu. Aku ingin menjadi kunang-kunang yang terbang berkelip, mengitari rumah sederhana tempat engkau membesarkan anakmu. Lalu aku ingin menjadi purnama yang bisa meredakan lelah saat kau menengadah ke langit sembari memeluk kebahagiaanmu. Kau tahu, aku ingin menjadi biji kopi di malam purnama yang hilang di telan tepuk tangan. Keluarga kecilmu kemudian lenyap dan kau berganti mengingat aku. Namun sayang, yang lenyap bukanlah rindu, sebab aku tetaplah rindu sendu haru kalbu. Ya, aku tetap rindu sendu haru kalbu. Malam itu pernah sekali ada kita di Aita. Aku di Aita, kau di Aita. Aku duduk dengan manja di sebelahmu. Kau teguk secangkir kopi sambil menelaah tentang kepercayaan hati. Ya, pernah ada kita di Aita, bersama merangkai asa, bersama merangkai cerita. Dalam sudah kita terpotong jarak yang begitu panjang. Aku dan kamu tak lagi menjadi kita.
Garis, tetaplah garis. Rindu, tetaplah membingungkan aku. Yang terpenting, pernah ada kita di Aita. Demikian penampilan dua puisi dari kompensasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya aku ya apa lebih Suka duduk. Nah, Lah yo, mungkin kalau kita malah aman Kak. Jadi yang dua belakang jomblo itu kan biar belajar gitu loh. nomor HP-nya berapa? Sudah mulai. Nanti yang di belakang layar. Waktu harus tak kita. Mbak, HP ku ini kok ketok mati ya, coba di diskon. Karena aku teorimu, aku rasa aku tentu baik. Mbak, dia burung baik sedikit. Kayaknya Jomblo santai. ada orang kayak jomblo, aku yang merusak. Karena bumbunya gitu. Judul mau. Oke, cerita sedikit tentang kompensasi. Kapan lahirnya, kegiatannya apa saja. Tadi Mas Eko tanya basecampnya di mana, latihannya setiap apa. Ya, nanti mungkin terus saya boleh gabung juga. Ini aku ngomong telepon, interlok nggak? Wah, ini masih bisa. Mati sisa. Ini sih, ini sih kok. Masih Tapi Aku dikon ngadeg wes. orang Lagi ditantang makan sini kan. Mas Rizky sih kan ngadeg. Soalnya sama tapi kulino ngadeg. Itu orang. Cerita semoga sekarang dimulai dari siapa? Nanti jenengan ngarang ini cerita dari bengi ya. Ya, monggo. Ya Rizky, cerita kapan apa komentasi berdirinya, kapan berdirinya, kapan nambunya. Jadi kompensasi itu berdiri pada tanggal 9 Desember 2016 dan kebetulan kami meresmikannya di tempat ini. Gue tepuk tangan untuk ini karena lagi Aita. Selanjutnya Jadi Aita itu kayak ada kenangan gimana gitu. mulai mau tentang cinta gitu. Gue Mas Jaja itu pengalaman kalian berdua. tahu sih. Kak, yang itu jangan disebut Kak. Itu orang situ. Misalnya saya coba ya patah hati. Oke, lanjut kegiatannya apa saja teman-teman dari organisasi? Jadi kita itu kegiatannya fokus ke bidang sastra seni. Udah beberapa kali sih sempat ngadain event kayak gitu. Dan insya Allah ini akan berjalan lagi. Event selanjutnya itu lomba baca puisi ya. Lomba baca puisi Tingkat tingkat SD, SD. sedih. Sedih. Oh, tepuk tangan untuk mereka. Oh, baru itu sangat futuristik. Mereka menyiapkan anak-anak SD untuk mencintai seni, mencintai puisi. Seneng kan? Soalnya bakal tunggu buku puisimu. Orang nulis sama ada orang nulis tuh. Yang lain Dan kompensasi itu kami di bawah bimbingan Mbak Widowati dan kebetulan Mbak Widowati hadir di sebelah sana. Beri tepuk tangan untuk beliau, Bu Evi Widawati. Buku puisinya juga di sini sering dibaca loh. Iya. Ada juga bukunya yang tadi dibacakan oleh mbaknya itu Mbaknya itu. karya mentor kita. Nah, itu beliau di sana. Jadi jenengan saya ini kenapa royalti ini Tapi kita izin dulu sana. kita tanda tangan foto bareng nanti diupload. Di antara kalau misalnya di teman-teman ini ada yang suka baca puisi atau yang berkaitan dengan sastra seni, nanti boleh gabung dengan kompensasi. Jadi kompensasi itu sifatnya terbuka bagi siapapun dari manapun dan umur berapapun kita bolehlah join kayak gitu. Terus kenapa sih kompensasi itu bisa terbentuk? Itu awal mulanya memang dari dulu sudah beberapa tahun angkatan ini tiap sekolah itu mewakilkan menjadi sedikit mewakilkan dua siswa-siswi untuk diikutkan ke yang namanya bengkel bahasa. Nah, bengkel bahasa itu sendiri yang mengadakan itu dari Balai Bahasa Yogyakarta. Kemudian ikut bengkel kelas bengkel itu kita pertemuannya atau pelatihannya itu tiap minggu. Setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu. Iya, kalau jadi kita latihannya per kabupaten. Kalau Kabupaten Bantul sendiri biasanya kita menggunakan tempat SMKN 1 sebagai tempat latihan. Kemudian
mendengarkan. Oh iya. Tadi kesurupan. Kali keluar gue. Oh belum belum ada. Karena malah lanjut. Ya, terus kita minta bimbingan dari mentor kita, Pak Heri dan Bu Evi, dan yang lainnya juga. Ya kita terbentuklah kompensasi kayak gitu. Kalau basecampnya di mana Mas Rizky? Basecampnya di mana Mas? Kalau saya ketagihan itu, Kalau tadi kita itu lagi buat mau ada acara setiap sebulan tuh kumpul untuk organisasi di Balai Bahasa. jadi bersama kumpulnya ya. Bisa ngobrol di situ bulan sekali. Ada yang mau ditanya? Yang besok mau daftar gitu, saya pengen daftar. Saya tinggal ke Balai Bahasa pas ada latihan di situ. Kalau itu bisa masuk dulu ke apa? Ke dokumentasi. Dokumentasi dulu. Untuk acaranya dulu. Oh iya. Karena nanti di Instagram itu apa sebenarnya? Kompensasi itu ya, kompensasi itu daftarkan itu Mas. Oh, Maksudnya follow gitu. asli yang daftar gitu ya. Aku langsung diidentifikasi loh Mas. Dengan kene-kene gitu. Oke, mari kita dari yang bawa kipas. Dan siap. Lagi jadi mana? Backgroundnya manten. Mantul loh Mas. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Cukup ya. Ya sekali lagi sih tambahan buat teman-teman yang berkaitan dengan sastra seni boleh gabung ke kompensasi atau nanti kalau misalnya mau daftar bingung mau kemana follow aja IG-nya kompensasi di Kompensasi itu. @kompensasi_9. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan mereka semuanya. Oh, dasar tuh. Kalau anak saya itu kan dasar. Enggak, saya sedikit unek-unek Kak. Teman-teman kompensasi kan senang nulis puisi ya. Mungkin kita bisa bantu mereka untuk upload. Iya, betul. Nah, aku satu ya. Misi yang kita mau belajar ya. Kita kan ada rubriknya, ada rubrik puisi, ada rubrik puisi, Iya. ada rubrik Sampai sampai ada yang semacam ya Kak di sana. orang Ada Kak. dengan kita lanjutnya. Juga takut disampaikan. Oh iya, selamat datang politikus yang baru datang malam hari ini. Terima kasih Mas politikus sudah. Jadi acara sastra malam hari ini didatangi oleh para politikus handal gitu ya. Terima kasih yang telah duduk di sana. Salam Bupati Bantul. Amin. 30 tahun lagi. Amin. Masa di umur ceritakan. Yo, moga-moga dengan Saya kira ini saya dikira musik ya. Perawannya. Soalnya aku kan gitu mancing. Kita lanjutkan untuk pengisi spesial sastra tahun ini, teman-teman. Sagar Pena Kartika, tepuk tangan ya. Kita nunggu teater amatan nanti jam 12. Perpindahan atau tengah sini kita tahu. Ini Mas Sony malah masuk ke kursi nih. Biasanya rebutan kursi ya. Biasa, tadi kan politikus. Sekarang udah nggak kursi, rebutan kursi, musuh kursi. Nah, Ya wes, kita kursi body di rumah. teman nominal lah gojol yang. Sagar Pena Kartika untuk kursi lagi. Sebaiknya kita duduk dari Agung dan sekali lagi tepuk tangan untuk Pena Kartika. Selamat malam, kami dari Pena Kartika yang masih berpersonil masih sama dan ada perbedaan sedikit. Perkenalkan, nama saya Rijaleka Rahmat dan teman saya ini, samping saya ini. Siapa Mas namanya? Silakan. Nama saya Rai. Dia masih berdiri linglung di sana itu. Bulis. Sebentar. Malam ini
sebuah puisi yang saya tulis sendiri dan dari Vincent. Tapi maaf, kali ini saya agak membuat bising di panggung sini, tentunya di acara ini. Siapa deh? Oh ya, jangan lewatkan penampilan dari kami karena nanti ada door prize dari kami. Oh ya, pena kartika ini kami dirikan dengan secara amatiran dan jadi maaf jika nanti agak gimana gitu mas. Oh ya. Sebelum pentas ini kami ada latihan kurang lebih seminggu. Seminggu itu ya, tapi berkumpul untuk anggotanya cuma 3 kali. Jadi mohon maaf dengan kejujuran saya ini. tak nyeting iso nih. Sudah siap? Dan langsung yang pertama selembar doa. Kutulis lembar kata-kata besar yang seringkali kuucap berulang. Kesebut namamu berulang kali di suara kataku ini. Sebagai pendorong langkah di kala rindu masuk kaki. Memang rindu itu candu hati yang manja sekali ia dikasih hati. Namun doa ialah rindu teramat baik. Dalam lanjutan doa serasa butiran-butiran kata dan sanubari memeluk raga hangat. Dikala fajar menyapa dari timur, doaku menyerupai semburat cahaya yang elok dan hangat kala menerpa tubuhku. Penghilang dingin malam yang menyelimuti semalaman. Waktu fajar tinggi tenang di atas kepala, doaku sebagai angin yang perlahan lembut menerpa ragamu, guna menyejukkan tubuhmu di kala panas matahari menerpamu ketika melangkah. Ketika senja berpijar di arah barat, doaku menjelma kursi tempat tubuhmu bersandar, menikmati hari tua dan menghilangkan kegelisahan. Waktu tulang ragamu masih kuat untuk barang
kamu di tengah lautan. Ia tak akan roboh walau terkikis ombak lautan. Gelurakan semangat jiwamu, seperti semangat orang tuamu membesarkanmu. Sekian itu puisi yang pertama dari kami. Mantap. Lanjut puisi kedua dari kita, Sajak Trotoar Jalan. Sajak trotoar jalan yang menjadi saksi bisu hitamnya peradaban. Debu jalanan yang menempel pada baju-baju rusak menambah kelam anjloknya keadilan di tanah ini. Bocah kecil yang seharusnya duduk di bangku pendidikan, ia duduk di taman samping persimpangan, menanti lampu merah menyala sembari memegang ukulele. Dengan muka lusuh dan cemas karena kelaparan. Entah bagaimana maksud keadilan negeri ini jika kita masih melihat pejalan kaki dengan berpakaian kusam sembari mengacungkan tangan, meminta belas kasihan kepada pengguna jalan. Ibu-ibu bunting memeras keringat di trotoar jalan, sembari memungut botol minuman. Untuk sesuap nasi dengan penuh harap ia berdoa, semoga anakku sekali melebihi dunia. Di mana arti pidato perihal keadilan dari petinggi-petinggi negara jika saat di jalan raya, di kota-kota, bahkan di desa-desa mereka masa bodoh melihat kesenjangan ini yang ada di bawah pimpinan tugasnya.
Allah. Itu puisi kedua dari kami. Next ketiga dengan puisi yang berjudul Aku Melihat. Aku berdiri tegak di atas tulang kaki dengan tegak. Yang aku sedikan nama kau. Dan telapak kaki aku pijakan di atas runtuhan menara dusta. Aku melihat suasana di kota, pedesaan, hingga pasar negeri yang berisi wajah-wajah penuh kegemaran. Aku melihat kaum palsu yang penuh berisi himpitan kehidupan. Pikiran mereka sesak dijejali runtutan kehidupan esok hari, hingga kaki mereka terpasung kebingungan untuk hidup esok hari. Sang merah putih berkibar gagah di angkasa raya. Bukit-bukit menjulang tinggi dipenuhi ribuan hijau alam raya. Debur ombak lautan yang berisi penuh kekayaan. Alegori permainnya negeri ini. Tapi rakyat kecil ini sumber penghasilan. Sungguh ironi bangsa besar dan kaya ini. Aku melihat kesenjangan tumbuh subur di negeri ini yang dimonopolikan oleh badut-badut kantor. Dan hanya hukum dan keadilan menjerat kemakmuran untuk tumbuh subur mengayomi tatanan fitrah kehidupan. Aku melihat pamflet-pamflet dari panggung demokrasi membahas perihal keadilan untuk kemakmuran negeri. Tapi saya
deru mesin dan klakson kemacetan jalan raya kala siang itu. Penambah panas, busan riak angin yang menerpa ragaku saat aku berjalan di trotoar jalan, melihat lalu lalang roda ekonomi negeri. Aku melihat jam tangan di pergelangan tangan. Kala itu pukul 9:05. Di hadapanku tempat persimpangan jalan yang penuh kendaraan berbaris menunggu lampu hijau menyala. Terlihat para pengendara menjulurkan tangan memberi recehan kepada bocah kecil yang bersenandung dengan kitab tua dan berkala lusuh. Entah kenapa ia tidak duduk di bangku pendidikan, menggali ilmu tauladan untuk sasana kehidupan yang akan datang. Tempat bersemayam di peradaban yang kian kejam. Tepat di belakang pasar tempat pembuangan sampah, Ibu Bunting menarik gerobak kosong, memungut rongsok untuk menyambung hidup. Dia tidak berharap nafkah dari sang suami yang hanya menegak arak dan bermain domino. Kadangkala hatiku dirundung nestapa melihat para veteran yang mempertaruhkan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa kini hanya terlantar memeras keringat dari tumpukan sampah dan ayunan kumpulan lidi. Apakah tak ada tempat yang lebih layak untuk mereka bernaung dan mengais nafkah? Perjuangan mereka hanya dianggap ke depan mata. Sungguh ironi zaman ini. Sedangkan mereka yang dipercaya rakyat untuk memajukan negeri hanya pasang muka saat berunding di gedung dan menang sendiri untuk keuntungan pribadi. Mereka tamasya dan mengubah dosa bersama selirnya, menginap di mahal dan mewah dan megah, keluyuran tiap malam di pojok mahkota, bersenandung nikmat di saat anggur, menjilat selataran jalan dengan otak yang diikat miskin, dan mengucap sesal di hadapan media saat terjerat hukum. Kata sesalmu tiada guna. Lihatlah rakyatmu, mereka terombang-ambing di lautan tangis, terdampar di pulau kesengsaraan, menderita di tengah waktu. Senyum mereka akan hadir kala kau lebur bersama tirani yang kau buat. Sudah selesai. Tinggal menggunakan sepatu dan kemudian berdoa untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata sukar dan tanganku terlalu mulus untuk mengepal. Selalu menjumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan-perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan,
kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintai. Pada suatu hari, tentu mengerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan menenggak dan meriat salam padamu. Kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejenuhan, merubuhkan kesangsian, dan juga menyusun batu demi batu ketabahan. Benteng kemerdekaanmu pada setiap matahari terbit. Oh anak, zaman yang megah. Biarkan aku memandang ke arah timur untuk mengenangmu. Wajah-wajah yang penuh dengan anak-anak sekolah berkilat dan perempuan menyalakan api. Dan telapak tangan para lelaki yang tampan. Telah hancur semua kristal-kristal dusta, khianat, dan pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si kecil. Terasa benar, aku tak lain. Terima kasih. Kalau mau bikin kaos di sana nyablon-nyablon spesialis sambal kaos paling hebat di Bantul. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ada yang mau 5 orang masuk ke panggung. Langsung ke panggung monggo. Ujung ini kok ditata kabeh. Nih. Teater Kamarta 2 orang aja. Ayo ini Mas. Iki kita duduk. Iki duduk toh? Oh. Yo, iki kita sesikas. Oh, freelance. Karena beliau kan profesional. Bayarannya dhuwur. Bener-bener teater Kamarta sesikas. Terus ada 3 lagi. Siapa yang sebelah sini kepengin dores monggo. Sini, enggak apa-apa satu aja. Iki rata-rata ayo, Mas. 1, terus ini 1, sini siapa lagi? Ini apa? Mbak Ika wis ya, toh? Mas Donang ya. Pak Donang. Atau di belakang? Mas Tony mau? Ya sini, Bu. 1 lagi jadi enggak? Sini, enggak apa-apa. Sing penting maju. Sini, sing penting maju. Sing penting maju. Sing penting maju. 1 lagi siapa ya? Di belakang sana ada yang mau? Kalau mau belakang pena ketika mau aku. Apa aku daftar pintu likur kan mau. 1 lagi dari sebelah pojok sana ada yang mau Dorcas sekarang maju. Ayo Dorcas aku dari bawah. Ini orang pertanyaan di slot ini. Aku nggak ngerti putus asa gantung nanti sih. Cinta kangen sudah nggak gantung loh. Ayo 1 lagi di belakang. Mau Dorcas enggak? Ya siap, les Pasimo. Berapa itu? Ini Mbak saya Mas. Enggak ada pertanyaan sih, cuma pengen ngerti testimoni aja tentang kegiatan sastra dan sinema di Pelita Cafe. 1 menit boleh 1 menit. Testimoni apa ditutup? Apa MC ini kok kalau ini kok ora mulyani? Bisa monggo. Apa ini Mas? Testimoninya, curhatnya. Curhatnya? 1 menit aja. Pokoknya tentang kegiatan kita hari ini. Oh, tentang ini aja ya kan? Atau keseluruhan? Ya tentang sastra di Aina. Apakah harus diberhentikan? Atau MC-nya harus diganti? Apa koordinatornya itu dipasang nih saya? Nyebai ya ada koordinatornya. Ya karena saya harus sastra ini serius. Ya, tentang kegiatan ini bagus, keren. Ya, langsung ini. Ya dilanjut, langsung. Sini, jangan sini. Oh, foto sini. Oh, di foto. Oh, ya silakan Bu. Mana aku minta foto. Ya, silakan. Gimana ini responnya?
Ya, yeay. Naik kayak bupati. Saya ngapa sama Sempo? Ini kan orang-orang Sempo gantung deh coba Pak. Oke. Sini sini. Apa tadi yang mau nanya gitu? Itu ya sponsornya itu yang sponsornya lagi di sana. Ya silakan. Oh tadi ya di sana. Menurut saya ini acara gokil. Wah. Ini nggak satu kata ini kecil. Ya wes tuh kok kan nggak bila Sempo baik. Sempo dan tegas. Oh nggak sih mas. Main sok punya kak. Sisi dulu. Ben sama belanan apa? Monggo. Sama. Wah, bila saya kata Sempo. Ini apa kamu main? Ini apa kamu bisa? Dan testimoni tentang ini ya? Iya. Kalau saya sendiri sangat mengapresiasi acara ini, jadi kita bisa. Makasih. Sempo ya. Di foto saya kan foto saya kalau Mas bawa di sponsornya Sempo ini Mas. Adewe ini tidak. Ini sangat motor piye to? Mas Aris, Mas Aris. Oke, terima kasih. Ternyata masih ada satu lagi. Kalau ini khusus untuk ibu-ibu cewek. Ini kayaknya yang kasih pertanyaan langsung dari Mas. Oh, yang kasih tadi ya. Mas, monggo depan silakan. Ini dari staf di belakang sana dari Widi Menyapa. Widi Menyapa Instagram. Oke, ada yang mau silakan. Tas cantik. Ini nek bengi dadi kayak apa sih? Ayo ini mau bebas iki toko ya kan. Ora lagi ya. Kayak rawani kan lho. Oke lemu-lemu lho ada rawani. Gini. Kalau ini berani gugur gitu ya karena ini rada abot kayaknya di dalam ada hadiahnya uang ini. Uang pembinaan mental. Uang pembinaan mental. Kayaknya enggak penawaran. Kayaknya enggak kan kalau hanya satu orang. Satu lagi di depan silakan. Dari rombongan setengah ini ada enggak? Rombongan ini. Dari silakan sini mau maju dulu sini. Ayo, Mbak. Sini mana aja? Ya kamu makan ya kalau sisa. Tenang gue stok doorpress oke. Kaki susuk pokoknya. Iya, memang kan cukup 3 orang ini di sini kalau agak kasih. Biasanya sing takon kowe, aku tak nyiapin doorpress loro ora ditagih karo doorpress. Lah iki aku tiba-tiba tekok kowe iso kabeh doorpress ngono piye kan? Ono wis gampang. Oh iya. Ayo. Aku sehat benar iki. Nek ora doorpress ora wani tekon aku. Ono kan kowe. Ono alhamdulillah. Ternyata seneng jejengan. Kayak masih orang itu kalau nonton film bioskop kan kayak jejengan gratis. Kejayaan bayar diri. Pertanyaannya monggo Mas Eka satu-satu atau satu pertanyaan? Saya kira beda-beda nggak apa-apa. Dan gue rada kreatif nih. Apa kan tiba-tiba mikir saya program dulu. Berarti ini memang hadiah utamanya adalah dari Widi Menyapa gitu ya. Karena harganya ini di atas 50.000. Kalau tiket masuk gratisnya itu 55.000. Berarti total 150. Iya, ini tiket nonton film di judul filmnya apa Mas Hitam ya? Ini lagi premier loh, ini lagi premier. Aku aja nonton lagi mau wedi. Aku malah harus itu malah. Tapi aku ini nonton film orang filmnya apa lagi mau? Ya, dilanjut. Lah aku lah jatah rakak orang. Ide kerja ini. Bayarannya sesuai piknik. Amin. Kayak susu aku bisa piknik. Monggo ditanya dulu dari Mbak Nani, Mbak Cindy sama nanti terakhir Mbak. Aku tak tulis kita. Pertanyaan apa? Bebas seputar kegiatan komedi juga boleh atau kegiatan sastra di HK atau mungkin akan dengan website Suara Muda Jogja ya Dodong. Aku ngene wae Kak. Ya, aku jalur dadaan Mbak. Bikin puisi. Oh iya. Tapi hubungannya antara Coffee Day sama Aita. Rada
Aku hadiahnya sepadan. Neng nek jual ini udah milih dulu. Iki mana lagi? Iya. Secangkir kopi dan rinduku Aisyah. Si. Ku teguh secangkir kopi pagi yang tadi barusan saja ku pesan di sana. Satu kopi rasa Indonesia, kopi robusta. Oke, teman-teman. Kowe milih lagi karena aku. Oh iya, silakan. Wah. Wes sakarmu, Mbak. Lagi diputusin wes. Ya, boleh turun tangan. Soalnya sih iki harus ngomong ya. Aku belum ngomong tapi orang rasanya Kak. Ya, ditakoni Mbak Cindy karo Mbak Desi. Mbak Cindy dari mana? Waduh, wis takon. Iki pertanyaan bilang aku tuh jawaban. Ya. Mbak Cindy dari tahu dari bener Kak. Sakarmu. Pokoknya ilmu mbak-mbakmu itu ono. Wes de bojo jadi. Wah, kasih delo kayak kasih delo. Maksudnya kowe ora oleh gombak tiga wes de bojo. Tak elingi. Aku kesepakatan sama bojoku, Kak. Makasih kuat akal. Oke, lanjut. Pertanyaan warung kreativitas. Aku apa? Mau jaluk puisi, jaluk lagu. Wis ora iso deh. Sing ra iso. Tak ada nyanyi Nyanyi iso. Iso aja nyanyi. Sing liyane sing akeh. Sing akeh. Terus kapur piye? Salo. Ya, anu, apa tadi tugasnya? Puisi. Oh, puisi. Puisi. Terus Ini foto lah. nyanyi. Oh iya. Monggo. Coba nyanyi orang Jawa. Manut tentang kopi. Nembang Jawa wae. Nembang Jawa ini mau bener kopi. Larang wae Mbak Tani kok larang. Ngarang wae. Kopi. Ora iso. Ya, kowe isone ngomong to. Sampai ngomong Isone dari bojone. Takon emas e. pengennya di sini yang digaji soalnya perform dadakan. Iki kok ya orang goyang. Aku kok nari soalnya kok. Ojo sebenarnya wajib 10. Ya, silakan. Silakan diri itu kasih menyanyi Pak. Nanti boleh nyanyi. Nang yo dadi Ya, nyanyi sing biasane kae, nembang. Iya. Kanggo sindrom itu. Ayo kanca tansah mamantri ojo Oke, tepuk tangannya. Tapi cocok kemarin ngomong isi besok. Aku nak duit Mas kalian aku sing nyanyi duitnya dapat lari Pak. Boleh baik. Terima kasih Mas ini. Terima kasih Mbak Cindy. Oke, terakhir tenang Mas. Saya Boyeki. Saya. Wes kok ndak kuat-kuat. Aduh. Taruh dados soalnya panggung iki goyang. Tapi taruh dulu ini. Dilanjut dikasih apa ya? Ojo Tugasnya penak kan ini. Iya. Genteng apa sih? Riwit sendiri. Dilanjut, dia bayarannya beda. Tugasnya apa? Nari. Mas nari. Oh iya, nari baik karena biasanya nari. Ini kok potongan itu ya. Tari sih mana hubungannya dengan kopi ya karena. Ini kok. Karena beliau itu seorang dosen UGM tapi juga penari gitu. Ya silakan. Dosen sosial. 1, 2, 3.
3. Oh iya. Jadi ini mana gue backsound. Ini saya ingin memulihkan latihan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Teng 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 teng. Aja nari dari dia nawani. Nah itu apa? Isomnya. Tahu lagi karena biasanya nari. Ayo digebiu. Aja ngerti aku ngene latih lho nari. Oh, kartun. Tiba di penghujung acara kita malam hari ini, kita tutup acara pada malam hari ini. Baik teman-teman, ini puncak acara spesial sastra dan teater malam hari ini yang akan diisi penuh oleh teman-teman teater Amarta dalam 4 caption. Sorry tadi saya lupa 3 caption tapi diselisih sih. 4 caption. 3 caption tekan esok berarti 4 caption tekan bunyi menang. Yes. Oke, untuk yang pertama part 1 disilahkan kepada Mbak Fenu dan kawan-kawan teater Amarta. Tepuk tangan yang meriah. Teater Amarta malam ini mau menghadirkan ada 4 pertunjukan. Untuk yang pertama ini mau persiapan sekalian. Karya yang pertama ini adalah karya dari 3 teman kami, ada Mbak Nani, ada Andi Wahyu Tuake sama Cindy Novita, yang masing-masing akan membawakan 3 naskah dibacakan dalam 1 repertoar. Ada karya puisi karya Mbak Nani, ada puisi karya Cindy Novita, dan satu lagi puisi karya Sinta yang akan dibacakan dalam 1 satuan waktu di pertunjukan ini. Bentuknya jadi percakapan. Biar gak penasaran, kita langsung saja. Selamat menikmati. Sudah ya? Atau kalian ingin pesan yang lain selain kopi? Barangkali? Aku bisa saja memesan kopi, menikmati setiap kunci pahitnya hanya dalam beberapa kali teguh. Karena bagaimana membaca buku ditemani secangkir kopi itu jauh lebih menyenangkan daripada segelas air putih. Seperti biasa, rinduku ini
siapa yang sedang dinanti? Iya, memang. Udara yang dingin dan malam yang gelap seperti ini, biasanya orang-orang selalu meledakannya dengan secangkir kopi pahit. Sampai saat ini aku sendiri tidak tahu apa sih sebenarnya nikmatnya minum kopi. Bagiku kopi itu ya tetap sama saja, hitam dan pahit. Tapi aku harus minum air putih. Karena aku tak punya pilihan lain. Lambungku bermasalah. Sekali saja aku teguk kafein, asam lambungku akan naik 2 kali lipat. Kenapa tidak pesan teh, susu, atau minuman yang lain? Kalian bertanya. Jawabanku hanya sepele. Ya karena aku tidak suka. Di antara banyak pilihan itu, kopi lah favorit. Oh iya, Anda juga bisa menambahkan gula jika ingin menikmatinya dengan rasa manis. Bagaimana? Saking lamanya menanti, aku sampai lupa bagaimana caranya berdiri. Ya, kursi memang berganti, tapi tidak dengan hati. Karena hanya ada satu ruang di sini, dan kamu yang menempati. Aku sedang menunggu memang. Tapi bukan menunggu dia kembali. Aku menunggu sampai aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Aku sudah tidak muda lagi. Usia yang cukup dewasa untuk dinikahi. Tapi siapa gerangan yang hendak menikahi? Apa yang kalian inginkan malam ini? Tentu ingin menikmati secangkir kopi pahit kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ayo ya kan? Aku juga ingin senang. Hah? Lantaskah ini kusebut puisi? Atau hanya tulisan tak berarti? Yang pasti ini adalah kata hati untukmu yang sedang ku nanti. Baiklah, apapun kesukaan kalian, selamat menikmati kopi. Oh ya, kalian ingat bahwa di tempat ini juga pernah diadakan perayaan kopi. Ya, masih seperti biasa. Iya, seperti biasa. Malam ini aku sendiri bersama secangkir kok. Senyum-senyum sendiri, menikmati malam yang sunyi. Ya, tanpamu aku sungguh tak berarti. Dan jika aku telah berdamai dengan diriku sendiri, aku akan menganalogikan cinta dalam versi yang berbeda. Mungkin aku akan mengganti semua jawabanku tadi dengan mengatakan, ya cinta itu adalah seperti kopi. Sepahit apapun rasanya, tapi tetap nikmat. Ya, makanya aku sangat bangga karena kita ini kaya raya. Bayangkan saja dari Sabang sampai Merauke, negara kita ini menghasilkan berbagai macam jenis kopi dengan rasa yang berbeda. Padahal sampai saat ini pun aku masih tetap tidak tahu apa sih nikmatnya kopi. Bagiku ya kopi itu tetap sama saja, hitam dan pahit. Oh iya, sekarang aku sudah lumayan lah bisa membedakan 2 rasa kopi yang berbeda, rasa asam dan rasa pahit. Mas, kalau kamu suka kopi jenis apa, Mas? Segelas air putih dan secangkir kopi, maka saya memilih berhenti. Tapi siapa sangka ia justru menerjemahkan semua kompleksitas yang saya anggap itu rumit dengan perumpamaan yang sepele. Lagi, sampai kapan aku harus terus menanti? Berapa musim lagi yang harus ku? Kamu. Iya, kamu. Kamu suka kopi jenis apa? Kalau kamu suka kopi jenis apa? Kenapa kamu suka kopi jenis itu? Tapi aku masih saja tetap sendiri. Ah, baiklah. Apapun kesukaan kalian, pokoknya selamat menikmati. Jika terus seperti ini, rinduku bisa saja membasi. Tapi jangan khawatir, aku masih setia menanti. Oh ya, pada perayaan malam ini, aku akan mencoba membuat secangkir kopi yang enak. Tentu saja untuk menikmati sendiri. Untuk malam ini. Ya, jika belum malam ini, aku masih akan terus menanti. Untuk menikmati secangkir kopi bersama, meneguk manisnya rindu yang sempat tertunda.
kembali. Dan jika aku bisa menentukan diriku sendiri, aku akan memandang lanjut sebagai kerjaan kita. Aku akan mengganti semua jawabanku merasakan kopi itu. Sepahit apapun rasanya, tapi tak nikmat. Segelas air putih dan secangkir kopi. Maka sama milik Gresi. Selamat menikmati. Katone atos.
Sebenarnya aku sudah begitu malu, bahkan sebelum arak dan uang. Bahasa tawarkan seluruh rinduku pada genangan kopi, menghitam sepahit-pahit napasnya yang lenyap. Kalau saja aku punya cara untuk menyembuhkan pertanyaan yang kemarin menginap antara kemarin aku menuliskan kata-kata pada pakai arak sebagai korban. Sekarang bukan pada mudah-mudahan, tapi yang kutemukan adalah simulasi mabuk dedaunan terserah itu tanpa bisa membaca lagi. Kabur, dan aku kembali menekuni luka-luka itu satu-satu. Kulihat lagi, kucerna lagi, satu-satu luka yang ada. Tapi jika kau punya secangkir kopi, ya, jika kau punya secangkir kopi, aku tidak punya di sini. Jika kau punya secangkir kopi, kau bisa menambah lukaku dengan ampas-ampas. Hanya jika kau mau bilangnya supaya langkah tak tugas. Dan karena tak ada kopi, aku berhenti sampai di sini. Sudah ya? Ya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Sekar. Selanjutnya akan ada 3 repertoar jadi satu. Ada karya dari Fendi yang akan merespon hasil wawancaranya dari Mas Helmi Fuadi yang mewawancarai. Ada barista, ada penyuka kopi, ada yang tidak suka kopi diwawancarai, lalu direspon oleh Mas Fendi malam ini. Lalu kemudian akan ada performance movement berdasarkan imajinasi tentang kopi. Lalu yang ketiga
movement juga, tapi merespon ilustrasi karya dari Helmi Fuadi. Tanpa menunggu lama lagi, selamat menikmati. Candu itu tentang kebiasaan. Banyak orang-orang salah menafsirkan sesuatu, termasuk menafsirkan dirinya sendiri. Baru kali ini aku mendengar kopi bisa membuat candu seseorang. Seperti sedang jatuh cinta saja kau sayang. Mandi saja kau pakai kopi, kumur-kumur kau pakai kopi. Nanti ku gantikan kamarmu yang penuh Hello Kitty dan opini tepuk itu dengan gambar biji-biji kopi dan gelas kopi yang asapnya masih mengepul. Jangan-jangan asap kopi seperti rokok memiliki daya mistis. Yes. Lambungmu luka, jantung berdetak kencang, dan kau pusing di pagi hari. Aku yakin kau takkan bisa bilang yang dulu lagi. Aku tahu mereka menyukai kopi dari kemasan elegannya yang dijual di market, pasar, kafe-kafe. Kalau memang kau menyukai kopi, kenapa kau tak makan saja bijinya? Atau seperti kopi luwak itu, kenapa kau tak makan saja musangnya? Mau? Aku yakin pasti kau menggigil dan muntah-muntah. Kopi. Kalau nggak ada kopi, ya rokok. Saya sendiri tidak semua jenis kopi saya suka. Ada beberapa kopi yang saya suka, tapi tidak semuanya. Cuman seperti cappuccino dan sebagainya. Alasan saya kenapa saya suka sama kopi-kopi tertentu, karena kopi mochaccino dan cappuccino itu kan lebih mengacu sedikit manis dan dicampur susu, nggak cuman kopi aja. Kenapa kayak gitu? Intinya kopi itu ajarin kita tentang hidup. Sayang, kopi itu tak bisa kau ibaratkan seperti hidup yang bisa kau nikmati begitu saja. Hidup itu rumit,
seperti kita berada di antara lembing kaca. Sudah ku bilang, jangan salah tafsir. Kopi tak bisa menyelesaikan sebuah persoalan, sebab orang-orang di luar sana yang berkata seperti itu hanya menyatakan perumpamaan belaka saja. Ah, kau ini. Jangan salah paham. Ada orang hidup di dunia ini yang cuman mikirnya pahit-pahit aja dan rasa manisnya itu sedikit. Cuman dari cappuccino kita bisa belajar hidup tuh gak cuma pahit aja, ada juga manisnya, ada putihnya, ada gelapnya, semua itu dicampur jadi satu. Jadi kopi itu bisa jadi buat motivasi kita cari cerita, lembaran-lembaran baru, biar kita itu nggak stuck di situ-situ aja. Carilah cerita buat pengalaman dan enjoy your life. Kenangan sama kopi, ada sebuah cerita, nggak kisah yang pernah saya tulis dan hidup saya yang bersamaan dengan adanya kopi. Itu kejadian lucu, nggak tahu kenapa itu jadi lucu. Saya jalan dengan seseorang, kita datang ke sebuah kafe, kita beli kopi. Tapi itu pertama kalinya kita nulis nama kopi itu enggak cappuccino dan cappuccino itu enggak, tapi namanya itu lucu-lucu. Terus kita tuh pesan salah satu kopi dan kita nggak tahu kalau ternyata itu kopi nggak pakai gula alias kopi hitam. Itu kan nggak ada yang suka, dari salah satu di antara kita nggak ada yang suka yang namanya kopi cuma kopi aja. Kalau itu kopi hitam tanpa gula, bayangin ya pahitnya. Terus akhirnya itu kopi kita simpan di bawah meja, kita pesen lagi sama mas waiter yang beda orang, jadi biar dikiranya kita tuh belum pesen. Takutnya kalau nanti kita pesen lagi terus ditanyain bapak ini udah pesen tapi kok pesen lagi. Nah itu tuh malunya karena kita nggak tahu daftar menu itu tuh apa dan salah, jadi kita malu. Itu hari muncul sama seseorang dan itu pertama kali saya bilang kalau cappuccino. Pertanyaan sampai kapan saya udah suka sama cappuccino itu saya nggak tahu, karena setiap orang itu punya titik jenuh masing-masing. Tapi yang pasti ketika seseorang itu menyukai sesuatu, ketika dia datang ke suatu tempat dan sesuatu yang dia suka itu ada, pasti orang itu bisa dipastikan dia bakal pesen cappuccino. Nama saya Okta Sumarman. Profesi saya di sini sebagai barista. Saya sangat menyukai kopi karena kopi bisa menghilangkan stres, bisa merelaksasikan badan, pikiran jadi tenang. Kenangan tentang kopi bisa membuat banyak teman, bisa kenalan banyak teman di mana-mana. Bagi saya kopi akan saya sukai terus karena kopi bisa dibuat di mana saja, kapanpun dan dimanapun. Saya Dita Nurdia, saya adalah salah satu pengunjung dari Aita Kopi. Saya baru 3 kali ini kesini dan baru beberapa kali mencoba tentang kopi. Menurut saya kopi itu ibaratnya untuk orang-orang zaman sekarang itu seperti candu.
Kalau nggak ada kopi, ya rokok. Saya sendiri tidak semua jenis kopi saya suka. Ada beberapa kopi yang saya suka, tapi tidak semuanya. Cuman seperti cappuccino, mochaccino dan sebagainya. Alasan saya kenapa saya suka sama kopi-kopi tertentu, karena kopi mochaccino dan cappuccino itu kan lebih mengacu sedikit manis dan bercampur susu. Nggak cuman kopi aja. Kenapa kayak gitu? Intinya kopi itu ngajarin kita tentang hidup. Ada orang hidup di dunia ini yang cuman mikirnya pahit-pahit aja dan ngerasa manisnya tuh sedikit. Cuman dari cappuccino kita bisa belajar hidup tuh nggak cuman pahit aja, ada juga manisnya, ada putihnya, ada gelapnya, semua itu bercampur jadi satu. Jadi kopi itu bisa jadi buat motivasi kita cari cerita, lembaran-lembaran baru, biar kita itu nggak stuck di situ-situ aja. Carilah cerita buat pengalaman dan enjoy your life. Kenangan sama kopi. Ada sebuah cerita, kisah yang pernah saya tulis dalam hidup saya yang bersamaan dengan adanya kopi. Itu kejadian lucu, nggak tahu kenapa itu jadi lucu. Waktu saya jalan dengan seseorang, kita datang ke sebuah kafe, kita beli kopi. Tapi itu pertama kalinya kita nulis nama kopi itu nggak cappuccino dan mochaccino itu nggak, tapi namanya tuh lucu-lucu. Terus kita tuh pesan salah satu kopi dan kita nggak tahu kalau ternyata itu kopi nggak pakai gula, alias kopi hitam. Itu kan nggak ada yang suka, dari salah satu di antara kita nggak ada yang suka yang namanya kopi, cuman kopi aja. Apalagi kopi hitam tanpa gula, bayangin nggak gimana pahitnya. Terus akhirnya itu kopi kita simpan di bawah meja, kita pesen lagi sama mas waiter yang beda orang, jadi biar dikiranya kita tuh belum pesen. Takutnya kalau nanti kita pesen lagi terus ditanyain, loh mbak ini udah pesen tapi kok pesen lagi. Nah itu tuh malunya karena kita nggak tahu daftar menu itu tuh apa dan salah, jadi bikin kita malu. Itu hal lucu sama seseorang, dan itu pertama kali saya kenal sama mochaccino. Untuk pertanyaan sampai kapan saya bakal suka sama cappuccino, itu saya nggak tahu karena setiap orang itu punya titik jenuh masing-masing. Tapi yang pasti ketika seseorang itu menyukai sesuatu, ketika dia datang ke suatu tempat dan sesuatu yang dia sukai itu ada, pasti orang itu bisa dipastikan dia bakal pesen cappuccino. Halo, nama saya Hana. Saya seorang manajer keuangan di perusahaan yang bergerak di bidang KTV dan klub di Jogja. Ini ketiga kalinya saya datang ke AITA. Kebetulan sekali di sini menyediakan kopi. Saya sangat suka sekali dengan kopi. Entah sejak kapan saya suka kopi itu saya lupa. Yang saya ingat ketika mendengar kata kopi ialah bapak saya. Dia orang pertama yang mengenalkan saya dengan kopi. Bapak saya itu tipe orang yang suka kopi, baik pagi, siang, atau sore dia selalu kopi.
Maka dari itu sampai sekarang saya suka sekali dengan kopi. Saya sudah coba kopi Gayo, kopi Flores, kopi Papua, kopi Toraja. Kopi bagi saya ialah seorang penghubung antara saya dengan suasana, penghubung saya dengan teman-teman saya, bahkan penghubung saya dengan kolega saya. Kopi itu semacam teman sih untuk saya. Saya tuh kenal kopi sejak kecil. Jadi masa kecil saya itu tinggalnya di Kalimantan Barat lebih tepatnya. Itu di Sambas. Nah, di keluarga besar kami itu, karena mama saya orang tuanya asli Kalimantan itu. Di keluarga besar kami itu kecenderungannya kalau kumpul itu jam 12 malam. Jadi kumpul keluarga yang sudah free, tidak bekerja karena paginya kakek saya seorang nelayan. Lalu nenek saya juga bekerja gitu, di pasar dan di ladang gitu. Jadi kita ketemu itu malam jam 12, kumpul, gerus kopi di situ, lalu minum kopi di jam 12 malam. Ya memang agak aneh gitu ya, tapi itu waktu saya masih kecil, karena masa kecil saya kan di Kalimantan di sana sampai saya umur mau TK gitu, karena bapak saya seorang militer, lalu dia pindah tugas. Tapi masa kecil saya, dan itu saya masih sangat ingat sekali, berkumpul bersama, minum kopi, hasil gerusan dari nenek saya. Dan ibu saya biasanya membantu dengan membuat kue. Jadi makan kue sambil minum kopi, bercanda sama keluarga, itu jadi satu kenangan yang luar biasa, yang membuat saya sampai sekarang sangat suka dengan kopi. Iya, itu sangat kental buat saya, diingatan. Jadi saya nggak akan pernah lupa tentang kopi. Halo, nama saya Elma Gusdino. Saya suka kopi. Saya berawal dari suka kopi dari kecil karena sering dikasih kopi. Orang suka minta ayah lah atau gimana. Ya, saya suka kopi. Saya lebih suka kopi coklat. Karena kalau coklat itu, kalau misalnya dari coklat itu emang pahit, dan kopi itu juga pahit. Jadi terkadang saya kasih gula, karena gula emang buat manis, dan kadang kalau minum kopi itu rasanya beda-beda, tapi lebih sering nenangin hati. Kalau kadang masalah banyak ya, minum kopi langsung hilang rasanya masalahnya. Sering kalau lagi pergi dirinya sukanya minum kopi ya sama seseorang. Jadi awalnya nggak terlalu suka sama kopi, tapi karena seseorang itu membuat aku jadi suka kopi dan ngajarin aku kalau hidup itu banyak pahitnya. Kalau ditambah susu ya jadi manis. Terus ya dari situ aku jadi lebih sering minum kopi. Sampai kapan aku suka kopi, mungkin itu buat besok-besok aku gak bakalan bisa melupain rasanya kopi, dan itu mungkin bakalan melekat sampai aku tua nanti, karena emang kopi itu buat candu dan ngerasain kenangan-kenangan buat ngopi bareng atau gimana itu asik banget ya. Walaupun emang kalau sendiri itu suka ngerasain
tenang hatinya. Jadi ya nggak bakalan bisa. Saya ingat sekali kenangan saya tentang kopi. Sewaktu kecil, saya suka diam-diam menyeruput kopi bapak saya sampai habis, sampai dia tuh nggak sadar kopinya itu habis. Ketika mau diminum, dilihat, wah kopi saya habis kemana, ternyata anaknya yang minum. Dari situ konyol sih sebetulnya, cuman itu paling berkesan buat saya. Makanya kenapa ketika saya dengar kata kopi itu mengingatkan saya tentang bapak saya. Sampai kapan saya suka kopi, sampai nanti saya tua, saya akan minum kopi bersama suami saya, duduk berdua melihat cucu saya bermain, berlari di halaman rumah dengan sangat senang. Wah, itu suatu kegembiraan untuk saya, karena kopi bagi saya itu seolah penghubung antara saya dengan suasana, penghubung saya dengan teman-teman saya, bahkan penghubung saya dengan kolega saya. Saat minum kopi itu rasanya tenang sekali dan ngobrol pun jadi nyaman. Itu kalau nggak minum kopi ya mas, itu rasanya di kepala ini tuh rasanya pusing gitu, jadi kayak bliyeng gitu loh. Kalau sehari nggak minum kopi, itu pernah saya coba dari pagi gitu, saya pergi sekitar jam 11, jam 12 itu sudah terasa bedanya. Ketika saya minum kopi pasti akan beda gitu ya, jadi rasanya pusing gitu, nggak tahu ya sampai kapan, tapi saya sudah ketergantungan sama kopi. Jadi kemungkinan bisa sangat lama untuk bisa senang sama kopi, karena ya itu tadi, kalau nggak ngopi pusing. Di sini saya sebagai chef. Saya tidak suka kopi karena dulu pernah waktu mencoba minum kopi, perut saya itu langsung sakit. Seperti mah gitu. Oleh karena itu saya jadi tidak suka sama kopi, tapi saya mencoba mencicipinya kembali. Karena terbiasa dengan kopi, saya setiap hari mencicipi sedikit demi sedikit agar terbiasa dan suka dengan kopi. Kopi bagi saya teman hidup lah. Dibilang suka sih enggak mas, saya cuma gemar main kopi. Kalau ditanya sejak kapan suka kopi, sejak kecil. Sejak ya, kalau kopi dikenalkan sama ayah saya. Teman ngobrol, teman catur, teman curhat lah sama ayah. Ya kalau nggak ada kopi, kalau ngobrol nggak ada kopi, rasanya ada yang kurang lah gitu. Sehari aja nggak ngopi itu ada yang hilang lah dari hidup saya gitu. Kenalan pertama sama kopi itu dikenalkan sama kakek saya. Kakek saya itu gemar kopi sampai nyoba-nyoba nanam kopi di belakang rumah, tapi nggak berbuah. Ya kalau pergi keluar kota selalu pulang bawa kopi. Ya nikmatnya disitulah. Jadi kopi itu ya mas ya, itu tuh buat bagi saya itu seperti media. Jadi media, maksudnya dengan media itu ya gini, misalkan masnya mau ketemu sama temennya gitu, terus janjian, pasti janjiannya nggak janjian ayo kita rapat atau apa, tapi kebanyakan pasti bilangnya ayo ngopi gitu kan.
Nah, tapi ketika ketemu, kita nggak cuma sekedar ngobrolin kopi, jadi yang rasani, curhat, ngomongin pekerjaan, macam-macam gitu. Sampai terkadang kopinya itu terlupakan, walaupun nanti lama-lama juga habis gitu. Tapi tetap aja kita akan bilang ngopi untuk ketemu sama orang lain. Apa? Iya, kecenderungan saya begitu kalau mau ketemu sama teman, terus selalu bilang, ayo ngopi yuk gitu. Kita ketemu di mana ngopi gitu. Walaupun kadang ketika kita datang di tempat kopi itu nggak mesen kopi, kadang mesen susu, mesen teh dan yang lainnya, tapi selalu menjadi cue-nya adalah kopi. Saya senang banget sama kopi, apalagi kopi yang bentuknya bijian ya, karena bukan yang sasetan gitu. Karena kalau saya minum kopi selain kopi yang bijian itu mungkin nggak terbiasa gitu. Jadi terbiasanya kopi yang bentuknya bijian. Rasanya menurut saya itu unik ya kopi itu, karena ketika kita minum kopi pahit itu ketika di mulut memang rasanya pahit gitu. Tapi ketika kita telan kopinya itu ada rasa manis di tenggorokan. Itu yang menurut saya unik dari rasa kopi. Saya paling suka Robusta. Arabica bukan saya benci ya, tapi nggak begitu suka karena mungkin tidak cocok dengan mulut saya. Jadi saya lebih cenderung kopi Robusta daripada Arabica. Robusta itu ada kayak gurih-gurihnya gitu, walaupun ya ada asamnya tapi gurihnya kental gitu.